Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baik Darmawan dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 Pagi STKIP PGRI Sidoarjo. Di kesempatan ini saya akan menjawab semua soal UAS semester genap dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Soal nomor 1, berikan penjelasan mengenai pentingnya mempelajari ilmu filsafat pendidikan untuk pendidikan sejarah. Agar kita dapat menemukan solusi mengenai masalah-masalah yang ada di dalam pendidikan sejarah, karena belajar filsafat dapat membantu kita memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya, dan filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah satu, menyesatkan, atau hanya sebagian dari kebenaran. Soal nomor 2, berikan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan filsafat pendidikan. A. Esensialisme. B. Perennialisme. C. Rekonstruksionisme. A. Filsafat esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan sumbernya. Nilai yang terbukti kejelasan sumbernya akan membawa nilai kebaikan kepada masyarakat. B. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan masa lampau dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. C. Filsafat rekonstruksionisme berusaha mengganti susunan lama dan mengembangkan kebudayaan yang bercorak modern. Soal nomor 3. Dari soal nomor 2, menurut Anda, aliran filsafat pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran sejarah ialah? Menurut saya, yang sesuai dengan pendidikan sejarah ialah aliran filsafat esensialisme, karena aliran ini ingin kembali ke kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan dalam keunggulannya dalam kehidupan manusia. Soal nomor 4, berikan penjelasan tentang pandangan pendidikan dari A. Ki Hajar Dewantara, B. Driakara, C. Paulo Freire, D. Ivan Illich. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Kedua, pandangan Driakara tentang pendidikan terwakili dalam sejumlah pokok pemikiran, yaitu mendidik atau melaksanakan kegiatan pendidikan merupakan perbuatan fundamental, dan isi perbuatan fundamental mendidik adalah memanusiakan manusia muda dalam arti hominisasi dan humanisasi. Ketiga, pendidikan menurut Paulo Freire harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan atau penindasan. Yang keempat, sebagai pemikiran humanis atau religius, Ivan Illich mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Dari keempat pandangan pendidikan tersebut, menurut Anda yang paling relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ialah? Menurut saya, pandangan pendidikan dari Ivan Illich yang paling relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia sekarang, karena kurikulum 2013 mengutamakan pemahaman, skill atau kemampuan, dan pendidikan berkarakter. Pilih salah satu filsafat pendidikan yang sesuai kepribadian diri Anda ketika kelak mencari seorang pendidik. Saya memilih aliran filsafat humanisme. Alasannya karena filsafat humanisme menggunakan pendekatan dengan cara peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan, bakat, dan potensinya dalam pembelajaran, dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Sekian pematerian tentang filsafat pendidikan dari saya. Apabila ada salah
kata atau isi dari materi tersebut, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.